Pemirsa, budidaya melon seperti ini tidak mengenal masa bera atau istirahat. Jadi, petani bisa menyiapkan bibit dan media tanam beberapa hari setelah panen. Dengan demikian, setelah panen dan pembersihan instalasi hidroponik, bibit melon sudah bisa ditanam kembali. Hal ini membuat petani bisa panen terus-menerus. Selain itu, budidaya melon hidroponik juga mempermudah proses pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Walaupun demikian, cara menanam melon seperti ini juga ada kekurangannya. Pengendalian OPT pada melon yang ditanam di greenhouse sebenarnya relatif lebih mudah dibandingkan budidaya melon secara konvensional. Pengendalian OPT bisa dilakukan secara kultur, teknis, dan fisik. Untuk menekuni budidaya melon ini dapat dibilang susah-susah gampang. Akan tetapi jika Anda tahu cara untuk menjalankan budidaya melon ini, akan dapat dilakukan dengan mudah. Salah satunya adalah dengan cara budidaya tanaman melon di dalam greenhouse. Buah melon ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, sehingga permintaan komoditas ini di pasaran masih cukup tinggi. Kaitan dengan sistem budidaya tanaman melon di greenhouse yang ada di Kecamatan Wates. Tadi di tempatnya Pak Din kita sudah melihat sistem tanaman melon dengan sistem gulutan. Sekarang di tempatnya Pak Anang ini budidaya melon dengan sistem hidroponik. Di mana dengan sistem hidroponik ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangan yang satu yang jelas itu biaya modal awalnya cukup besar, tetapi di lain kekurangan juga ada kelebihan atau keuntungan di mana kita bisa tanam melon 4 kali dalam 1 tahun, sedangkan di gulutan itu hanya 3 kali tanam. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa sistem budidaya melon di hidroponik ini merupakan salah satu alternatif yang bisa dikembangkan oleh petani-petani, khususnya petani tanaman melon di dalam greenhouse yang tanahnya sudah tidak bisa kita maksimalkan lagi produksinya. Ini termasuk tanaman yang sangat bagus, Pak. Jadi dari pertumbuhan tanaman bisa kita ketahui bahwa tanaman ini dengan sistem hidroponik juga tidak kalah dengan budidaya tanaman yang ada di sistem gulutan. Greenhouse atau rumah kaca adalah struktur bangunan tertutup yang dirancang untuk membantu pertumbuhan tanaman dengan menciptakan lingkungan yang terkendali. Fungsi utama dari greenhouse adalah mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dengan mengatur suhu, kelembapan, pencahayaan, dan sirkulasi udara di dalamnya. Selain itu, greenhouse juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap cuaca ekstrim, pengendalian hama dan penyakit, perpanjangan musim tanam, dan peningkatan produktivitas serta kualitas tanaman. Budidaya tanaman di greenhouse telah membuka peluang bagi para petani untuk meningkatkan hasil panen dan menghasilkan tanaman berkualitas tinggi sepanjang tahun. Seperti yang telah dilakukan oleh Anang Triwijayanto, petani asal Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Petani dengan budidaya tanaman melon ini di dalam greenhouse hasilnya telah mulai dirasakan. Menurutnya, budidaya tanaman melon di dalam greenhouse memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar, terutama jika dilakukan dengan baik dan benar. Hanya saja, budidaya dengan cara ini memang membutuhkan modal awal yang lebih besar jika dibandingkan dengan cara tanam yang konvensional. Untuk
greenhouse ada sekitar 8 unit yang sistemnya seperti NFT. Satu greenhouse ada ukurannya sekitar 10 kali 50 meter. Jadi 10 meter kali 50 meter dengan kapasitas 1450 batang. Untuk satu greenhouse itu kita bisa mendapatkan untung sekitar 15-20 juta. Ya hampir sekitar 150 juta untuk 8 greenhouse. Itu kalau maksimal. Untuk usaha ini insya Allah akan saya kembangkan untuk selanjutnya. Karena petani yang ada di Wates khususnya Pak ya, itu memang rata-rata mereka bertani untuk melon. Jadi untuk saat ini dan kedepannya insya Allah saya tetap akan mengembangkan sistem seperti ini untuk penanaman buah. Kita berusaha untuk mencarikan akses kepada petani terhadap sistem ataupun budidaya yang bisa diterapkan oleh petani sehingga bisa mengurangi kerugian-kerugian dari petani. Salah satunya yang kita kenalkan saat ini adalah sistem budidaya melon di dalam greenhouse, di mana anggapan petani dulu dengan sistem budidaya melon di dalam greenhouse dengan sistem hidroponik itu biayanya besar. Ternyata setelah diterapkan di kelompoknya Pak Anang ini, biaya besar hanya di awal, berikutnya biayanya sangat rendah dan harganya pun bisa meningkat dibandingkan dengan tanaman melon yang di sistem gulutan. Sekedar diketahui, untuk membangun greenhouse dalam budidaya melon, kerangka bisa dari bambu, kayu atau besi. Dengan ketinggian standar 3 meter, untuk panjang dan lebar greenhouse bisa disesuaikan dengan luas lahan atau tanah yang ada. Atap terbuat dari plastik khusus atau biasa disebut plastik ultraviolet greenhouse. Untuk dinding menggunakan jaring halus tembus pandang. Bahkan, budidaya melon di dalam greenhouse ini hampir tidak perlu melakukan penyemprotan pestisida karena sedikit sekali ditemui adanya hama, sehingga hanya waktu ada hama saja baru dilakukan penyemprotan. Jika tidak ada hama, maka tidak diperlukan penyemprotan pestisida. Baik, melon-melon yang diusahakan petani milenial di Kabupaten Blitar ini sudah diterima pasar, artinya melon ini berkualitas tinggi. Sehingga banyak pasar-pasar yang sudah bekerja sama dengan para petani melon ini, sehingga petani di Kabupaten Blitar tidak akan kesulitan lagi untuk memasarkan hasil produksinya. Karena memang kualitasnya memang sangat baik dan bisa dipolakan. Tiap minggu sekali di Kabupaten Blitar ini ada panenan melon, sehingga para konsumen melon Indonesia tidak perlu ragu lagi untuk mendapatkan melon karena tiap minggu kita akan panen melon. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian untuk Kabupaten Blitar, yang juga kepada penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Wates khususnya, teman-teman dari PPL yang ada di Wates, saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bantuan, tenaga, pikiran dan lain-lain sebagainya, sehingga akan tercipta kita sebagai petani-petani yang luar biasa khususnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali khususnya kepada pemerintah daerah, juga teman-teman yang ada di penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Wates.
Tentunya dari kehadiran pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pertanian Kabupaten Blitar, kita juga punya BPP yang ada di kecamatan masing-masing. Kita selalu mengadakan pendampingan dan sekaligus juga memberikan pembinaan, dan tentunya ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Sangat besar sekali kemungkinan dikembangkan karena ini tidak harus memakai lahan sawah. Jadi bisa memakai lahan-lahan yang ada di pekarangan-pekarangan. Ini dibangun satu greenhouse yang bisa diamati setiap saat oleh pemiliknya sendiri ketika dia berdekatan dengan rumahnya. Ini masih sangat terbuka sekali untuk dikembangkan. Kita selalu mengadakan pelatihan secara rutin ya kepada petani-petani kita. Dari semua usaha mereka, ada berbagai jenis usaha, ada pertanian di bidang horti, ada di padi, kemudian ada di perkebunan dan beberapa tanaman yang lain. Ini selalu kita adakan pelatihan-pelatihan dan merupakan inovasi dari petani kita di Blitar ini yang selalu mau berubah. Ini yang luar biasa dari kemauan petani kita. Selalu mau untuk berupaya meningkatkan kualitas maupun produktivitasnya. Ini yang luar biasa, nilai yang lebih dari petani di Blitar, mau menerima perubahan.